YouTube channel. Nah, di episode kali ini yang udah aku mention di episode sebelumnya, aku mau bahas tentang apakah kalau ke China itu harus bisa berbahasa Mandarin dulu. Nah, sebenarnya ini akan aku jawab di sini nih teman-teman. Nah, sebenarnya kalau buat ke China sendiri tidak harus bisa bahasa Mandarin terdahulu. Kenapa? Karena misalnya kalau kita mau kuliah gitu kan, di sana tersedia dengan major-major dengan pengantar bahasa Inggris, dan mereka dosen-dosennya, profesornya itu juga sudah profesional. Apalagi di Tianjin University ya, gitu sudah terkualifikasi banget karena mereka juga sudah pernah ngambil kuliah di luar negeri, ambil PhD gitu. Dan aku buat cerita aja nih, ada salah satu teman aku orang Indonesia, dia itu dia setelah studi dari negara lain gitu kan, di salah satu negara di Eropa, terus akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di China di Tianjin University. Nah, dia itu sama sekali belum bisa berbahasa Mandarin. Nah, terus dia dari negara tersebut akhirnya kan pulang ke Indonesia dulu, terus habis itu baru pergi ke Tianjin. Jadi dia landingnya itu nggak di Tianjin, bahkan dia landingnya ke Beijing gitu, landing ke Beijing. Terus kan otomatis harus bisa gimana caranya itu sampai ke Tianjin, pasti naik kereta atau naik apapun itu kan. Terus waktu aku belum pernah ketemu, tapi waktu itu pas register ketemu dan kenalan. Terus dia akhirnya cerita dia belum bisa, tapi kok bisa tuh akhirnya sampai ke Tianjin. Ya dia bilang ya karena ya dia tanya-tanya aja, coba-coba aja, beraniin diri aja gitu kan. Jangan takut bertanya, walaupun misalnya kita kurang nih berbahasa Mandarinnya, ya pasti adalah 1-2 orang yang bisa gitu kan. Akhirnya dia tanya-tanya, akhirnya sampai lah di Tianjin. Nah, terus dia decide untuk ngambil major dengan pengantar bahasa Inggris, dan itu oke banget loh gitu. Dan gak cuma 1-2 orang, dan banyak yang pakai major bahasa Inggris, baik dari Indonesia, student-studentnya itu dari benua lain, dari Afrika gitu tuh juga banyak banget gitu. Nah, untuk nih, jadi kalian jangan khawatir gitu kalau kalian aduh kok nggak bisa nih gitu kan, gimana ya, banyak banget kekhawatiran, nggak apa-apa. Dan sebenarnya di Tianjin University itu sendiri itu juga menyediakan kayak kita bisa dijemput gitu loh. Dan kalau kita juga ada nih namanya perhimpunan mahasiswa Indonesia Tiongkok di cabang Tianjin, itu juga bisa dikontak, jadi mereka bisa bantu kalian untuk penjemputan di airport. Nah, untuk nih kalian yang bisa berbahasa Mandarin itu juga udah nilai plus banget gitu. Gimana? Jadi kalian tuh udah bisa fasih ngobrol sama orang lokal. Jadi kalau kalian mau kemana-mana itu udah lebih gampang dan lebih kayak mereka tuh lebih mengerti gitu kan. Maksudnya karena bahasa native speaker-nya sih negara China itu sendiri gitu kan. Jadi dan untuk mau kemana-mana jadi bisa lebih pede gitu. Terus habis itu major-majornya itu juga tidak kalah dengan yang berbahasa pengantar bahasa Inggris. Oh iya, aku belum mention nih, kalau yang major bahasa Inggris dengan pengantar bahasa Inggris itu mereka ya sebenarnya tidak sebanyak yang di pengantar bahasa Mandarin, tapi itu major-major yang sudah dipilihkan dengan pengantar bahasa Inggris itu major-major yang top banget dan oke banget. Dan salah satunya ada chemical engineering, ada environmental science, dan ada pharmaceutical science gitu. Sedangkan untuk yang Mandarin pasti pilihannya lebih banyak dong gitu. Nah, pilihannya ada, maksudnya lebih macam-macam lah kalau pakai pengantar Mandarin. Dan lebih dari itu, chemical engineering juga ada yang pakai Chinese Stout, ada kalau yang kayak environmental School of Environmental Science Engineering itu juga ada gitu kan. Dan kalau Pharmaceutical Science itu pakai bahasa Inggris tetap gitu kan. Yang lain-lain itu ada menarik loh, ada Artificial Intelligence, terus ada yang Chinese Language, ada yang Industrial Engineering gitu, ada Civil Engineering, dan masih banyak lagi yang mungkin aku bisa jelasin satu persatu di sesi berikutnya teman-teman. Nah gitu sih, jadi buat kalian yang belum bisa gitu tapi pengen banget ke China, silakan aja gitu. Jadi bisa dihubungi nih teman-teman yang ada di kota Tianjin buat minta tolong bantuan. Terus kalian harus berani gitu, yang penting tuh harus berani. Terus waktu kesana, waktu apply gitu, terus semua dokumen sudah lengkap. Terus waktu apply itu pede aja karena kita juga menerima IELTS gitu, yang pengantar bahasa Inggris pasti kita pakai IELTS atau TOEFL gitu loh. Jadi nggak usah takut gitu, kayak nggak usah tegang. Gua nanti di sana gimana ya, kok semua bisa Mandarin gitu kan, kita yang kurang belum bisa Mandarin tuh gimana ya gitu. Itu mereka juga
bakal bantu. Dan di sana kita nanti kalau ambil pengantar bahasa Inggris itu nggak full semua bahasa Inggris gitu. Ada mata kuliah pasti semua pakai bahasa Inggris, tapi ada mata kuliah Chinese language, jadi kita diajarin bahasa Mandarinnya gitu. Jadi once kita pulang ke Indonesia atau pulang ke negara kalian masing-masing, itu kalian udah punya bekal gitu, udah punya basicnya, jadi nanti tinggal dilanjutin aja sampai yang tingkat advance gitu. Dan untuk yang the Chinese TOEIC gitu, the Chinese pengantar bahasa Mandarin, itu juga di kelasnya nanti ada pelajaran bahasa Mandarin lagi, dan itu pasti lebih advance gitu loh dibanding yang nanti pakai bahasa Inggris, kan mereka belum pernah dan kalian sudah pernah gitu kan. Jadi sama aja, jadi kalian bisa saling bantu dan itu punya kelebihannya masing-masing gitu. Jadi jangan minder kalau kalian belum bisa gitu. Dan kita tuh di sini saling bantu, dan profesornya tuh baik-baik banget. Kalau misalnya kita ada pertanyaan, misalnya ini bahasa Mandarin ini apa, cara ngomong gimana, mereka tuh bantu banget gitu loh. Dan mereka di international office yang buat tanganin anak-anak international student itu juga mereka bisa kok berbahasa Inggris. Jadi kalian harus emang berani aja gitu, nggak usah yang terlalu minder-minder gitu sih. Itu tips dari aku ya. Dan kalian juga harus mau belajar gitu. Dan jangan yang kayak aduh karena gue orang asing gitu kan, nggak bisa jadi selalu pakai bahasa Inggris. Nah tapi sebaiknya menurutku kalian harus bisa mau belajar gitu, punya keinginan, rasa tahu ingin yang tinggi gitu sih menurutku. Nah mungkin kalau kalian masih ada beberapa pertanyaan untuk yang tentang topik apakah ke China itu harus bisa berbahasa Mandarin, kalian bisa taruh di kolom komentar ya, jadi aku bisa bantu jawab. Atau nanti kalau sudah banyak, udah terlalu banyak, mungkin aku bisa bikin satu episode buat ngebahas itu gitu teman-teman. Nah sekian dulu teman-teman di episode kali ini. Nah buat kalian, tadi aku sudah bilang kalau ada pertanyaan langsung ke kolom komentar. Dan terima kasih kalian sudah mampir di episode kali ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. See you, bye-bye.